warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil tes metode kami fisika dasar yang dibimbing oleh Ibu dosen Dr. Susilawati, SSI, MSI. Pose with the bands. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang termodinamika. Hukum termodinamika adalah prinsip dasar dalam ilmu fisika yang mengatur tentang energi, panas, kerja, dan perubahan bentuk energi dalam suatu sistem. Hukum ini menjelaskan bagaimana energi berpindah, digunakan, atau hilang, serta membatasi kemungkinan proses alam. Di sini saya akan menjelaskan abstrak termodinamika. Penelitian ini mengembangkan hukum termodinamika tentang adaptasi tumbuhan terhadap suhu lingkungan. Pertumbuhan tanaman ditentukan oleh laju metabolisme dan efisiensi metabolik. Suhu rata-rata mempengaruhi laju metabolisme, sedangkan variasi suhu mempengaruhi efisiensi. Kombinasi keduanya menjelaskan tentang distribusi, keanekaragaman, dan rentang spesies tanaman pada skala lokal maupun global. Adapun latar belakang dari jurnal ini adalah analisis termodinamika dapat menjelaskan hubungan antara suhu dan pertumbuhan tanaman. Sebelumnya sudah diketahui bahwa pertumbuhan berkolaborasi dengan suhu rata-rata, tetapi variabilitas suhu juga sangat berperan. Hukum adaptasi suhu diajukan untuk menjelaskan pola distribusi tumbuhan berdasarkan gradien lintang dan ketinggian. Tujuan dari jurnal ini adalah menjelaskan bagaimana suhu rata-rata dan variabilitas suhu menentukan strategi energi dan pertumbuhan tanaman, serta membuktikan bahwa pola distribusi global spesies tumbuhan dapat dijelaskan dengan hukum adaptasi suhu. Adapun metode penelitian yang digunakan meliputi analisis teoritis dan eksperimen. Analisis dilakukan untuk mengkaji keterkaitan teori termodinamika dengan metabolisme pertumbuhan. Selanjutnya, dilakukan eksperimen respirasi tanaman melalui pengukuran panas dan emisi CO2. Penelitian ini juga menerapkan studi kasus pada berbagai jenis tanaman seperti pinus, sagebrush, eukaliptus, dan redwood yang berasal dari lokasi berbeda. Data yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan suhu lingkungan untuk mengetahui respon fisiologis tanaman terhadap kondisi lingkungan yang bervariasi. Adapun pada bagian pembahasan bahwa jurnal ini menjelaskan pertumbuhan tanaman ditentukan oleh kondisi suhu rata-rata dan variasi suhu lingkungan. Laju metabolisme sendiri meningkat seiring kenaikan suhu rata-rata, sedangkan efisiensi metabolisme menurun jika variasi suhu terlalu besar. Bukti penelitian menunjukkan tanaman dari lokasi berbeda, bintang atau ketinggian, memiliki pola metabolisme yang sesuai dengan kondisi suhu asalnya. Hal ini menjelaskan bahwa mengapa di daerah tropis jumlah spesies sangat beragam, namun dengan sebaran yang sempit, sedangkan di daerah beriklim ekstrim jumlah spesies cenderung lebih sedikit tetapi sebarannya lebih luas. Secara keseluruhan, hukum ini memberikan dasar ilmiah bahwa distribusi dan keanekaragaman tanaman di bumi sangat dipengaruhi oleh suhu rata-rata dan variasinya. Baik, di sini kami akan menjelaskan beberapa grafik yang kami ambil. Adapun grafik yang kami gunakan pada pembahasan kali ini adalah kami ambil dari grafik 3, 4, dan grafik 7. Adapun hasil analisis gambar 3 didapatkan daerah sekitar lintang 30 derajat memiliki suhu musim tumbuh yang lebih tinggi dibandingkan daerah tropis dan subpolar. Suhu minimum cenderung stabil di sekitar ekuador dan menurun di arah kutub. Misalnya tanaman di Alaska saat musim panas mengalami rentan suhu yang lebih lebar dibandingkan tanaman di daerah dataran rendah. Perbedaan antara suhu maksimum dan minimum selama musim tumbuh meningkat cepat dari ekuador hingga sekitar 35 derajat lintang utara, lalu perlahan naik hingga 70 derajat lintang utara sebelum menurun tajam di atas lintang tersebut. Pola serupa terjadi di belahan selatan. Bentuk kurva ini menunjukkan bahwa pentingnya dalam menentukan distribusi spesies tanaman. Suhu rata-rata terhadap lintang berada di antara nilai maksimum dan minimum tersebut.
Adapun pembahasan dari grafik 4 yaitu beberapa kurva laju pertumbuhan tanaman terhadap suhu ditunjukkan pada grafik 4. Pertumbuhan tanaman memiliki batas suhu tinggi dan rendah, serta suatu kisaran pada suhu optimum atau seringkali cukup lebar. Kurva pada grafik 4 mewakili tanaman yang beradaptasi di daerah tropis dataran rendah dengan suhu hangat dan relatif konstan di wilayah beriklim sedang atau temperature, serta di daerah lintang tinggi atau lokasi dataran tinggi dengan variasi suhu yang sangat besar. Kurva semacam ini meskipun sulit diperoleh, tetapi tetap dapat menggambarkan pola adaptasi tanaman. Selain itu, variasi suhu yaitu selisih antara suhu maksimum dan minimum selama musim tumbuh umumnya meningkat dari ekuador menuju lintang yang lebih tinggi di kedua belahan bumi. Namun, ketika mendekati wilayah kutub, variasi suhu ini kembali menurun. Pola tersebut menjelaskan bagaimana keadaan iklim lintang berperan penting dalam menentukan strategi adaptasi tanaman serta distribusi. Adapun hasil yang diperoleh dari grafik 7 adalah tanaman yang beradaptasi dengan baik pada suatu lokasi melalui periode seleksi alam yang panjang melalui kurva laju pertumbuhan versus suhu yang sangat cocok dengan plot distribusi suhu. Misalnya pada grafik 2 seperti ini. Selama musim pertumbuhan untuk lokasi tersebut antara 20-22, beberapa tanaman bahkan menunjukkan kurva bimodal laju pertumbuhan versus suhu yang sangat cocok dengan plot frekuensi suhu bimodal dari lingkungan tempat mereka beradaptasi. Untuk 21-22, kurva yang sangat cocok menunjukkan tanaman menghabiskan sebagian besar waktu selama musim pertumbuhannya mendekati suhu pertumbuhan optimalnya dan seluruh waktunya dalam kisaran suhu yang memungkinkan pertumbuhan. Kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan reproduksi tanaman tersebut sangat ditingkatkan relatif terhadap tanaman dengan suhu optimal dalam kisaran lebih jarang ditemui. Kesamaan kurva ini menandakan bahwa tanaman tersebut sebagian besar waktu tumbuh pada suhu mendekati optimum dan tetap berada dalam rentan suhu yang memungkinkan pertumbuhan. Kondisi ini juga meningkatkan peluang hidup, pertumbuhan, dan reproduksi dibandingkan tanaman lain yang suhu optimumnya jarang tercapai. Namun tentu saja pertumbuhan hanya terjadi bila faktor lingkungan seperti vitamin dan nutrisi terpenuhi. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama kalorespirometer. Nah, alat ini digunakan untuk mengukur laju pelepasan panas atau heat rate dan laju reproduksi CO2 tanaman. Yang kedua, ada logger suhu otomatis. Nah, alat ini digunakan untuk mencatat suhu lingkungan setiap jam di lokasi penelitian, misalnya di Logan, Utah. Nah, yang ketiga, kamera atau alat pencatat pertumbuhan tanaman. Alat ini digunakan untuk memantau tinggi tanaman seperti pinus, eukaliptus, dan segiprus selama periode tertentu. Selanjutnya, alat yang keempat adalah timbangan analitik dan alat ukur biomasa, digunakan untuk mengukur pertambahan massa atau berat kering tanaman. Yang kelima, komputer dan perangkat analisis data, digunakan untuk perhitungan termodinamika, grafik hubungan, dan pertumbuhan. Yang keenam adalah peralatan lapangan, termometer, pengukur ketinggian, serta alat pencatat kondisi lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari penelitian jurnal tersebut. Yang pertama, hukum adaptasi suhu tanaman dijelaskan melalui prinsip termodinamika yang mengaitkan efisiensi energi dan laju metabolisme dengan suhu rata-rata dan variasi suhu. Yang kedua, hukum ini berlaku secara universal untuk pertumbuhan dan persebaran organisme eksoterm termasuk tanaman. Kemudian yang ketiga, tanaman dapat menyesuaikan diri dengan mengubah waktu tumbuhnya agar sesuai dengan kondisi suhu lingkungan. Yang keempat, hubungan antara suhu rata-rata dan variasinya dapat digunakan untuk memprediksi batas sebaran spesies dan produktivitas tanaman. Kemudian yang terakhir, yang kelima, hukum ini dapat membantu memprediksi dampak perubahan iklim terhadap distribusi organisme eksoterm di berbagai zona kehidupan. Adapun kesimpulan dari materi kami, yaitu hukum adaptasi suhu menyatakan bahwa pertumbuhan tanaman sebanding dengan rasio suhu rata-rata terhadap variasi suhu. Hukum ini bersifat universal bagi seluruh organisme ektoterm dan dapat menjelaskan pola distribusi serta keanekaragaman hayati global. Selain itu, hukum ini dapat memprediksi produktivitas pertanian ataupun kehutanan di suatu iklim serta dampak perubahan iklim pada distribusi tanaman. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. See you next time!